Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Asma from Group 5. On this occasion, I will present material on police evaluation. To fulfill the duties of an introductory education police course. Okay, before we get into the discussion of the material, it will be nice if we listen to the reading of the Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna ayatin bayyinat fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minu billah wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabuhuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Okay, for the first material we will know in advance what is meant by police evaluation. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, evaluasi kebijakan pendidikan ini berasal dari kata evaluasi. Evaluasi ini berasal dari kata evaluation yang berarti sebagai penilaian atau to find out atau decide the amount of value. Menurut Hamdi tahun 1986, Anderson, Arikonto, dan J.P. Safruddin memandang evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Nah, pendapat ahli ada para ahli lainnya mengemukakan evaluasi ini sebagai suatu kegiatan mencari
sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, dapat kita ketahui evaluasi kebijakan pendidikan itu merupakan suatu aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam tahapan manajemen, kegiatan evaluasi ini merupakan suatu tahap akhir dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang dapat menghasilkan masukan serta dapat menyempurnakan kebijakan pendidikan tersebut. Pada umumnya, evaluasi kebijakan pendidikan ini merupakan proses atau kegiatan dilakukan secara berurutan dan menjadi tahapan akhir dalam proses analisis kebijakan. Dapat kita ketahui konsep dasar evaluasi ini merupakan suatu fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, telah berhasil sebagaimana yang diharapkan atau belum. Nah, setelah kita mengetahui apa itu evaluasi kebijakan pendidikan, tentunya kita akan bertanya, kenapa sih evaluasi kebijakan ini diperlukan? Apa sih kegunaannya? Alasan-alasan apa sih evaluasi kebijakan ini diperlukan? Nah, alasan perlunya evaluasi ini dalam satu kebijakan yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau belum. Yang kedua, kita akan dapat mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum. Yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional di mana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan, serta dapat mengetahui seberapa jauh rumusan kebijakan telah dapat diimplementasikan dan mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan, serta mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijakan dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijakan. Selanjutnya, kita akan dapat mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak. Dan dengan adanya evaluasi dalam suatu kebijakan ini, kita akan mengetahui apakah hal yang telah dirumuskan dalam formulasi tersebut, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam evaluasi dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi waktu mengevaluasi. Terdapat dari pandangan linear, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijakan. Yang kedua, adanya pandangan komprehensif. Evaluasi dilaksanakan dilaksanakan hampir setiap tahap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi, dan terhadap evaluasi itu sendiri. Yang kedua yaitu ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan. Itu yang pertama, terdapatnya evaluasi kebijakan pendidikan dasar. Yang kedua, evaluasi kebijakan pendidikan menengah. Yang ketiga, evaluasi kebijakan pendidikan tinggi. Nah, macam-macam evaluasi yang ketiga yaitu ditinjau dari periodisasi evaluasi. Dalam periodisasi ini terdapat
tiga macam evaluasi. Itu yang pertama, evaluasi kebijakan pendidikan Repelita ke-6 tahun pertama. Yang kedua, evaluasi kebijakan pendidikan Repelita ke-6 tahun kedua. Yang ketiga, evaluasi kebijakan pendidikan Repelita ke-6 tahun keempat. Yang selanjutnya, evaluasi kebijakan pendidikan Repelita ke-6 tahun terakhir. Selanjutnya itu ditinjau dari kriteria evaluasi. Evaluasi menggunakan kriterium, yaitu kriterium standar, kriterium reference, dan kriterium non kriterium reference. Selanjutnya itu ditinjau dari sasaran evaluasi. Ini dalam sasaran evaluasi ini terdapat evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi dampak, evaluasi proses, dan selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi kontinuitas. Dari segi kontinuitas ini terdapat evaluasi formatif dan sumatif. Anderson dan Imron tahun 2004 menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi impresionistis, evaluasi operasional, dan evaluasi simatis. Evaluasi kebijakan impresionistis ini merupakan suatu evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris, dan kepentingan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan dan kriteria tertentu. Setelah kita mengetahui ada berbagai macam dari evaluasi kebijakan pendidikan ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai siapakah sebaiknya yang melakukan evaluasi kebijakan atau aktor-aktor dalam sebuah kebijakan. Dalam keterlibatan pembuatan dan pelaksanaan dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijaksanaan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana, meskipun secara material berada di tangan administrator. Keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat formal umumnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai permasalahan apa sih yang pernah terjadi dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Yaitu yang pertama, dapatnya ketidakjelasan tujuan kebijakan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan dalam evaluasi kebijakan. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi. Di antaranya yang pertama yaitu adanya ketidakjelasan tujuan kebijakan yang disebabkan oleh adanya kompromi yang dipaksakan pada langkah pertama pembuatan kebijakan. Yang kedua, cepatnya perkembangan masyarakat dapat menyulitkan evaluasi kebijakan dikarenakan seringkali masalah yang diselesaikan saat ini tidak relevan lagi dengan masa yang akan datang. Bahkan di depannya sudah menimbulkan masalah yang baru, lebih rumit dan kompleks. Yang ketiga, adanya hubungan masalah satu dengan yang lainnya yang membutuhkan pemecahan yang sama. Yang selanjutnya itu subjektivitas masalah dari sudut pandang orang yang berbeda, di mana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai solusi masalah kebijakan. Yang kelima yaitu kendala psikologis dari aktor pelaksana kegiatan memandang evaluasi kebijakan berkaitan dengan prestasi dirinya. Hal ini menghambat karir mereka ke depannya, apalagi bagi mereka yang nyaman dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya itu terdapatnya kendala dalam ekonomi, misalnya biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staf administrasi, dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi kebijakan pendidikan ini akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial dari lembaga pendidikan. Permasalahan yang selanjutnya itu terdapatnya kurang
terdapatnya kurang tersedianya cukup data dan informasi yang up to date, disebabkan data yang ada kualitasnya kurang baik dan supply data dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya. Dan lain selanjutnya itu terdapatnya kendala politis ini sering terbentur dan bahkan gagal karena masing-masing kelompok saling menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada deal atau bargaining politik. Selanjutnya itu kurang tersedianya evaluator atau sumber daya evaluasi kebijakan pendidikan. Masalah lainnya dalam evaluasi kebijakan pendidikan ini berkenaan dengan pengukuran atau measurement yang menyangkut pada penggunaan konsep tertentu sebagai satu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Misalnya persoalan efisiensi, perbandingan cost benefit atau input output. Sangat sulit untuk mengukur cost maupun benefits khususnya untuk masalah sosial. Contoh lainnya terdapat pada persoalan efektivitas, sulit dilihat khususnya yang menyangkut kualitasnya di samping kelompok sasaran atau target groups. Yang perlu diperhatikan adalah program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, tetapi belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Seringkali terjadi justru bukan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, tetapi kelompok lain dalam populasi tersebut yang kadang-kadang disebabkan bias birokrasi. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali tahun 2007. Baiklah, demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.